Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi farraha qulubana bihuduri majlisil azim, Majlis Maulidin Nabiyil Karim, Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammadin. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina wa Nabiyina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati a'yunina wa Maulana Muhammadin, Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami hormati Ayahanda Habib Saprin Assegaf dan keluarga besar beliau, para guru-guru, para asatidah yang kami tidak bisa menyebutkan nama beliau, namun insya Allah ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Di dalam riwayat hadis Al-Imam Malik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'itsu rahmatan muhdah." Dalam riwayat Imam Ahmad, bukan Imam Malik ya, saya bicara. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi kita bersabda, "Innama bu'itsu rahmatan muhdah." Sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus oleh Allah ini sebagai rahmat muhdah, rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya hadiah kita pasti suka, dan kalau kita ingin menghargai hadiah pemberian dari seseorang, maka hadiah itu kita gunakan sebaik-baiknya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hadiah yang paling sempurna, yang paling indah buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, karena ini hadiah, jadi Nabi kita hadiah yang besar dari Allah, patutlah kita berbahagia, patutlah kita bersyukur. Orang menang lomba kita, ya, dapat hadiah, kira-kira gembira enggak? Nah, ada orang jalan santai, tiba-tiba ada doorfest umrah, dapat umrah gratis, berdua laki-laki, laki bini, gembira tidak? Nah, gembiranya orang itu bermacam-macam. Ada orang gembira tertawa, dan pada umumnya orang gembira tertawa. Tapi ada orang tertawa tidak gembira, orang gila. Nah, itu. Nah, jadi hati-hati juga, tidak tertawa seorangan. Nah, ternyata bukan gembira, sakit gila, sakit jiwa. Tapi pada umumnya orang gembira adalah tertawa. Ada orang gembira menangis. Ada nggak orang gembira menangis? Ada, banyak. Hah? Orang yang dapat doorfest tadi, umrah gratis, menangis ini. Menyesal dapat hadiah? Oh tidak, karena saking terharunya mendapatkan hadiah. Kami kemarin baru saja pulih dari umrah hari Jumat kemarin. Waktu bawa jamaah sampai di depan Ka'bah, di depan makam Rasulullah, menangis sedih? Tidak, menangis gembira. Biasanya cuma lihat di TV Ka'bah itu, sekarang di hadapan melihat.
bisa mencapai, mencium, memeluk Ka'bah tadi. Begitu juga Rasulullah SAW. Pas hendak balik sedih lagi, bukan menangis, bukan sedih karena apa? Sedih kira-kira bisa nggak kembali ke sini? Bukan sedih menyesal tulak, tapi sedih kira-kira kapan lagi bisa ke sini? Hanya boleh sehari 2 hari, terpikir pulang hendak ke sana lagi. Coba tanya saja siapa-siapa yang pernah berangkat umroh atau berangkat haji, boleh sehari, terpikir lagi hendak ke sana. Tujuh apa? Pasti itu. Nah, jadi ada orang gembira tertawa, ada orang gembira menangis, ada orang gembira jingkrak-jingkrak, loncat-loncat, jungkir balik. Ada nggak kira-kira itu? Ada. Siapa itu? Pemain sepak bola. Wah, gol dia jungkir balik. Bukan hanya menggolkannya, kawalnya pun bergembira. Bukan hanya kawalnya, penonton yang di stadion bergembira. Bukan hanya penonton yang di stadion, penonton TV di rumah bergembira. Bukan hanya yang nonton TV, nonton YouTube di HP bergembira. Saking gembiranya terkipa itu HP. Wah, begitu. Bermacam-macam ekspresi orang gembira. Nah, begitu juga peringatan Maulid. Abu Jahal bergembira dengan lahirnya Nabi. Gimana caranya dia? Memerdekakan budak perempuannya yang bernama Thuwaibah. Gara-gara sekali dia bergembira kelahiran Nabi tadi, Abu Lahab tidak disiksa setiap hari Senin di alam kubur dan dalam neraka. Hadisnya sahih, hadis Bukhari itu, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas. Tidak ada yang mengingkari hadis tersebut. Abu Lahab bergembira. Nabi kita bergembira dengan lahirnya. Gimana caranya? Puasa Senin dan Kamis. Nabi ditanya, kenapa engkau puasa ya Rasulullah hari Senin dan hari Kamis? Kata Rasul, hari Senin yaumun wulidtu fi, hari yang aku dilahirkan itu. Hari Kamis adalah hari yang diangkatnya amal. Jadi aku puasa Senin karena hari kelahiranku, dan hari Kamis karena hari diangkatnya amal setiap seminggu sekali. Ekspresi kegembiraan itu silakan bermacam-macam, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Ini orang maulidan berebutan seperti ini, kan berebut hadiah. Kami pribadi tidak lagi pakai seperti ini, tapi pakai doorfest. Doorfestnya macam-macam, karena peminat maulid yang paling banyak ibu-ibu, maka doorfestnya panci, rinjing, sapu. Di pesantren kami itu, ya, di pancinya ada yang manggana, yang halus, macam-macam. Ada sarung, ada cincin, macam-macam. Jutaan kami menyediakan untuk doorfest tadi. Tidak lain dan tidak bukan karena bergembira. Ada orang peringatan maulid, bergembiranya dengan apa? Khitanan masal. Ada orang memperingati maulid, bergembiranya dengan apa? Dengan mengadakan lomba fashion. Ya, macam-macam, cerdas cermat. Bahkan ada orang memperingati maulid dirangkai dengan donor darah, bahkan ada nikah masal. Nah, ini kalau nikah masal ramai nih. Tidak lain dan tidak bukan karena kita bergembira. Bergembira dengan hadiah yang paling sempurna yang Allah berikan kepada kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kenapa kita bergembira? Kita tadi sebutkan dalilnya. Tapi bukan hanya manusia yang bergembira, binatang-binatang juga bergembira. Itu pernah ya disebutkan dalam riwayat kitab Maulid Syaraful Anam. Kitab Maulid Syaraful Anam adalah kitab yang paling panjang kitab Maulid itu. Nah, dalam kitab tersebut dikatakan ketika sudah sampai waktunya Nabi Muhammad untuk dipelihara oleh orang-orang kampung. Jadi adatnya orang zaman dulu begitu, ibu-ibu. Ya. Sesuai adat yang ada
disusui Halimah. Gitu kan ya. Zaman dulu seperti itu, adatnya orang kampung zaman Arab dahulu seperti itu. Untuk apa disusui sama orang kampung, orang pedesaan? Supaya anak ini tumbuh nanti dia mengerti bagaimana kehidupan yang semestinya, mengerti bagaimana mengembala, mengerti bagaimana bertani. Karena zaman dulu seperti itu. Kalau di kota pada saat itu di Mekah sudah banyak perubahan akhlak. Orang tawaf zaman dulu nih, tawaf zaman dulu itu mohon maaf ya Bapak Ibu, bertelanjang, laki-laki bertelanjang. Kalau bebinian hendak tawaf gimana? Malam hari. Adat bahari jahiliyah. Makanya disebutnya zaman jahiliyah. Ada bisi anak bebinian dikubur hidup-hidup. Maulah Tuhan berhala dari makanan, dari ote-ote, dari amparan tatak, dadar gulung, bika berandam. Kalau ada pembaharilah. Diulah Tuhan begitu. Ada kasih telinga, mata, hidung, disembah-sembah Tuhan dari makanan tadi. Imbah lapar, imbah menyembah lapar, Tuhannya dimakan. Mata dimakannya, tangan dimakan. Lah jahiliyah di bahari itu. Nah, Nabi kita Muhammad SAW dijaga oleh halus. Makanya dititipkan kurang lebih 4 tahun bersama Halimatus Sa'diyah. Jadi kita kembali cerita itu ya. Jadi pada saat sampai sudah waktunya orang-orang Arab yang berisi anak untuk dititipkan anak mereka di perdesaan, maka ada satu kampung yang kampung ini disebut namanya Kampung Bani Sa'ad. Kampung apa Bu? Bani Sa'ad. Nah, perempuan-perempuan Bani Sa'ad ini mereka itu bertani, berkebun, tapi salah satu pekerjaan sampingan mereka adalah memelihara anak-anak orang-orang yang ada di Mekah sana, di bawah kulit. Tergantung kontraknya, setahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun, 4 tahun, itu tergantung kontraknya. Ya kalau zaman sekarang tuh apa ya, baby sister, ya kan? Nah seperti itu. Nah berangkatlah perempuan-perempuan kaum Bani Sa'ad. Termasuk salah satu mereka yang berangkat itu adalah Halimatus Sa'diyah. Makanya Sa'diyah itu disebut Sa'ad, Kampung Bani Sa'ad. Nah Sa'diyah berasal dari kampung Sa'ad, Bani Sa'ad. Halimah beserta suaminya berangkat mencari keberuntungan ke kota Mekah. Siapa tahu mendapatkan anak orang sugih. Kalau anaknya bapak mamanya sugih, lumayan banyak juga ininya. Banyak apa namanya ini? Pulusnya banyak. Berapa kontraknya? Cuman disayangkan Bapak Ibu, Halimatus Sa'diyah ini bukan orang kaya. Teman-temannya ada yang berangkat pakai kuda, pakai keledai yang kuat. Sedangkan Halimah berangkat pakai apa? Pakai keledai. Keledai atin, apa itu atin? Bahasa kitanya keledai loyo. Keledainya karena loyo keledai tadi, akhirnya Halimah As-Sa'diyah terlambat datang ke kota Mekah. Teman-temannya berdahulu mencari orang-orang kaya. Dapat Halimah terdudi. Karena pakai apa tadi? Keledai sampai di kota Mekah, Halimah tidak mendapatkan lagi anak-anak orang kaya. Tapi jangan khawatir. Kam minal akhir khairum minal awal. Berapa banyak orang yang terdudi, ternyata dia lebih baik daripada yang pertama. Kam minal mutaakhirin khairun minal awwalin. Ternyata di balik keterlambatannya ada sesuatu yang sangat berharga. Sampai di Mekah, Halimah melihat kanan, melihat ke kiri. Anak-anak orang kaya sudah diambil sama teman-temannya. Siti Aminah, ibunda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri ibarat kata di pinggir jalan.
Tidak ada seorang pun teman-teman Halimah yang melirik kepada Siti Aminah, karena Aminah adalah seorang janda. Ayah Nabi Muhammad sudah meninggal lebih dahulu. Nabi Muhammad terlahir dalam keadaan yatim. Jadi teman-temannya Halimah ini tidak ada yang melirik kepada Siti Aminah. Kenapa? Paling-paling nanti upahnya sedikit, karena seorang yang tidak kaya. Tapi Halimatus Sa'diyah, itulah rezekinya. Jadi lihat sana, lihat sini, sudah habis, tinggal Siti Aminah. Halimah pun berkata, daripada pulang tidak bawa apa-apa, lebih baik ada yang dibawa. Apa kata pepatah itu, apa namanya, rotan pun apa itu? Tak ada rotan, akar pun jadi. Jadilah. Maka Siti Halimatus Sa'diyah mendekati Siti Aminah. Assalamualaikum ya Ummul Mukminin. Salam sejahtera wahai engkau, wahai Siti Aminah. Siti Aminah menjawab, Waalaikumsalam. Kata Halimah, wahai ibunda, perkenalkan saya adalah Halimah As-Sa'diyah. Kepingin sekali merawat anakmu. Kata Siti Aminah, wahai Halimah, coba kau lihat dulu anakku ini. Kalau engkau setuju, kalau engkau suka, silahkan. Dan aku tidak bisa juga memberi upah yang besar. Maka Halimah pun berkata, nanti kita pikirkan itu. Saya kepingin melihat anakmu dulu, wahai Siti Aminah. Maka Halimatus Sa'diyah mendekati Siti Halimah dan melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu Nabi kita dalam keadaan tidur di apa aja orang Banjar itu, di pupung apa aja, di bedong, di bedong dengan kain hijau, dengan kain sutra yang berwarna hijau. Nabi Muhammad masih halus terpejam matanya. Halimah melihat Nabi kita yang masih kecil tadi. Wallahi, demi Allah, kata Halimah, seumur umur aku belum pernah melihat anak yang seganteng ini. Aku belum pernah melihat anak yang secomel ini. Kata orang Malaysia, secomelnya. Luas benar anaknya. Tertidur Nabi. Kata Halimah, wahai ibunda Aminah, bolehkah saya memegang anakmu itu? Kata Halimah, kata Siti Aminah, boleh. Aku kepingin sudah mau ngendong anak ini. Sudah, masalah ongkos jangan dipikirkan, masalah upah jangan dipikirkan. Yang penting aku sudah suka dengan anak ini. Ringkas kata, berpindahlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pangkuan Siti Aminah ibundanya yang mulia kepada pangkuannya Halimatus Sa'diyah. Ketika berpindah tangan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan orang Banjar teilan. Paham aja lah, banyak orang Banjar orangnya. Teilan, terbangun Nabi. Dan Nabi kita membuka matanya. Dan dikatakan pada saat itu, ainuhu qadiya'il lami'. Matanya Nabi kita itu seperti cahaya yang memancar-mancar. Dan orang Banjar apa ya? Mencirarau, mencilat-cilat mata itu. Ya lah. Kayak berlian, keluar cahaya dari matanya Nabi, mengkilau, menkilat. Qadiya'il lami', seperti cahaya yang memancar-mancar. Halimah pun berkata, wallahi ini anak pasti bawa hoki. Bahasa kita ini ya, ini anak pasti bawa berkah. Maka disitulah perpisahan antara Siti Aminah dengan anaknya, anak beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimah meminta izin, dengan gembiranya Halimah pun membawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Bapak Ibu, Halimah datang ke kota Makkah pakai apa? Halo? Pakai apa? Loyo. Datanglah Nabi kita, datanglah Halimah menemui keledainya tadi. Tapi ketika dekat Halimatus Sa'diyah ke keledai tadi, tiba-tiba keledai tadi berjoget dia. Jangan orang Banjar begal, joget dia.
Untuk apa? Menunjukkan bahwa dia ini kuat. Kata Halimah, aneh juga nih. Tadi loyo, sekarang pindah buungah nih. Ya lah, buungah benar. Keledai ini karena menunjukkan seakan-akan dia gembira. Ringkas kata Halimah pun menaiki keledai yang tadi loyo, lalu dia berjalan. Apa yang terjadi? Tiba-tiba Bapak Ibu, keledai tadi pun berjalan dengan kuatnya, dengan kencangnya, dengan lajunya. Sampai-sampai Halimah takut kalau terjatuh ini. Teman-temannya yang tadi di luar dibalap oleh Halimah nih. Wah, keledainya laju banget. Belum. Dibalap semuanya. Teman-temannya berkata, "Ya Halimah, malah. Oi Halimah, ada apa engkau ini? Tadi engkau datang dari kampung Bani Sa'ad ke kota Mekah pakai keledai yang loyo, pakai keledai yang letoy, tapi sekarang kau laju banget, gancang banget. Habis minum keriting daeng kah?" Kerating daeng maksudnya. Gak ada pak, kerating daeng itu tambahan aja. Apa jawaban Halimah? Siapa yang menjawab pertanyaan perempuan-perempuan Bani Sa'ad? Halimah juga bingung, kenapa ini keledai bisa laju begini, kencang begini. Yang menjawab pertanyaan teman-temannya Halimah itu bukan Halimah, tapi yang menjawab pertanyaan perempuan Bani Sa'ad itu adalah keledai itu. Keledai tadi bicara, perempuan-perempuan Bani Sa'ad, kalian mau tahu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kenapa aku bisa kencang seperti ini? Kata keledai tadi, karena di punggungku ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba lihat Bapak Ibu, keledai aja bisa bergembira lawan Nabi. Kalau ada orang tidak bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Bang Haji Roma Irama, sungguh berlalu. Cuman dia umpan-umpan Imadudin Pak. Roma Irama itu. Elah Bapak Ibu. Dan dikatakan tidaklah Halimah melewati lembah, pohon, batu-batu, kecuali batu, lembah, pohon tadi mengucapkan salam. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semua begitu. Kitab Maulid Syaraful Anam disebutkan ceritanya. Sampai di rumahnya Halimatus Sa'diyah. Rumah beliau rumah biasa, pengap, panas dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi ketika Halimah masuk ke rumahnya membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rumah beliau yang tadi ibarat kata panas, pengap dan sebagainya, tiba-tiba adem seperti halnya seperti kayak punya AC dalam rumahnya Halimah tadi. Rumah bergembira dengan kehadiran Nabi. Setiap malam anaknya Halimah menangis. Dia punya anak juga. Halimah punya anak, menangis setiap malam. Kenapa menangis? Karena kelaparan. Halimatus Sa'diyah tidak mempunyai air susu. Tidak punya air susu banyak. Tapi ketika kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka anaknya Halimah setiap malam tidur nyenyak, tidur pulas. Kenapa? Karena kenyang meminum air ASI ibunya sendiri. Nah, itu berkat Rasulullah. Tadi kan ada bisi banyak susu, sekarang ada. Kurang lebih 4 tahun Nabi di situ. Anehnya juga, Halimatus Sa'diyah beserta suaminya ini mempunyai binatang ternak, ada kambing dan sebagainya. Kambing-kambingnya Halimah, ternak-ternaknya Halimah gemuk-gemuk, besar-besar. Tapi tetangganya yang punya ternak juga itu kurus-kurus. Mereka bertanya, Halimah, bagaimana mungkin engkau punya ternak gemuk-gemuk, kami punya ternak kurus-kurus?
Kata Halimah, kami tidak tahu, jangan-jangan anak ini Nabi Muhammad yang membawa hoki. Karena waktu itu Halimah belum tahu siapa yang Nabi Muhammad nanti. Kecuali nanti sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, baru Halimah masuk Islam. Maka dikatakan tetangganya Halimatus Sa'diyah, kalau mereka ingin beternak, ingin memelihara ternaknya dan mengembalakan ternak-ternak mereka, maka mereka menjadikan ternak mereka itu bersama ternaknya Halimatus Sa'diyah. Sehingga apa? Ternaknya Halimah gemuk, sehat, ternak mereka pun juga seperti itu. Semuanya bergembira. Kambing, onta bergembira dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pantaslah kita semuanya bergembira. Nah, cuman bergembira kita ini kalau bisa jangan sebatas begini-gini aja. Banyak orang datang ke peringatan Maulid. Kenapa datang di sana? Oh, ada hadiah macam-macam, doorfresh ini, doorfresh itu. Kenapa di sana? Oh, di sana rame makanannya banyak. Ada nasi Padang, nasi Banjar, soto, macam-macam. Ayo tulangkan ke sana. Ada soto Banjar ada. Nah, itu kesambat kalah. Ayo ke sana. Itu seremonial saja. Tapi yang diharapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya begini-gini saja. Tapi kita bulik dari peringatan Maulid seperti ini, tambahkan kekuatan iman kita. Dekatkan diri kita dengan beribadah kepada Allah, menjauhkan diri kita daripada perbuatan maksiat, mengikuti ajaran dan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diawali dari yang kecil-kecil. Makan minum pakai tangan kanan. Jangan lupa baca bismillah. Selesai makan dan minum jangan lupa bersyukur kepada Allah. Masuk WC pakai kaki kiri, keluar WC pakai kaki kanan, dan semua itu ada doanya. Masuk masjid pakai kaki kanan, keluar masjid pakai kaki kiri, dan semua itu pasti pakai doanya. Bahkan mohon maaf, dalam melakukan hubungan badan pun dianjurkan untuk berdoa. Ada adabnya. Karena kalau seandainya kada berdoa pada saat melakukan hubungan seperti itu, maka syaitan ikut nimbrung di situ. Jangan disalahkan nanti ketika jadi anak-anaknya itu membalak. Kenapa? Karena abah-abahnya waktu melakukan hubungan tidak membaca doa. Amalkan itu. Yang berisi hutang segera-segera dibayar. Jangan berisi duit kalau hutang nggak dibayar-bayar. Bayar hutang. Kalau berhutang, tepati janji untuk membayar dan jangan sampai berbunga. Kenapa? Karena dosa orang memakan riba itu, ibu-ibu lah. Itu dosanya paling kecilnya dosa orang makan riba itu sama orang berzina dengan ibundanya sendiri. Dosa paling kecil daripada riba. Intinya kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Kita bergembira dengan Maulid. Dan kita berharap cinta ini bertambah di dalam hati kita. Bukan hanya rame-rame seperti ini, tetapi tingkatkan akhlak kita, ibadah kita kepada Allah Ta'ala, dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah dan larangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para jemaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, sudah masuk waktu asar. Kiranya inilah yang kami bisa sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya, dan kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari pada hari ini, terutama kami pribadi. Dan insya Allah dengan berkat Nabi Muhammad SAW, dengan berkat keluarga zuriat Nabi Muhammad SAW, Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan iman, Islam, ihsan, taqwa sampai kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah jadikan di akhir hayat kita nanti lisan kita mudah untuk mengucapkan kalimat tauhid, la
ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kubur kita menjadi kebun daripada kebun surga, mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di akhirat, menerima catatan amal ibadah dengan kita terima melalui tangan kanan kita, menjalani siratul mustaqim secepat kilat, masuk surga tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertetangga di dalam surga Firdaus bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, dengan berkat keluarga Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum berangkat haji dan berumrah segera berangkat haji dan umrah, dan mudah-mudahan yang sudah berangkat haji dan umrah bisa berangkat haji ke sana, mendatangi ziarah Ka'bah Al-Musyarrafah dan berziarah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ayahanda Abah Habib Sakrin dan keluarganya diberikan kesehatan dan keafiatan, dan kepada guru-guru yang hadir di sini juga diberikan kesehatan dan keafiatan panjang umur agar bisa selalu membimbing dan membina jamaahnya. Dan mudah-mudahan semua jamaah yang hadir di sini, terutama ibu-ibu pengajian di sini, dimudahkan segala urusan dunia, akhirat dan agamanya. Diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang baik dan berkah, serta mudah untuk mendapatkannya. Diberikan anak-anak yang saleh dan salihah, dan insya Allah menjadi pendingin mata dari dunia sampai ke negeri akhirat. Dan anak-anak kita semuanya menjadikan syafaat, dijadikan oleh Allah syafaat buat kita nanti di akhirat. Amin, 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 Allahumma amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, minta maaf, minta ampun. Insyaallah kita bertemu di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.